sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bicara tentang zakat, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari fikih zakat, karena ketemunya sebulan sekali nih, jadi rada susah nih nyari nyari temanya yang nyambung begitu. Saya biasa ngajarin fikih, jadi kalau ngajar fikih pakai kitab tuh paling lama ketemunya seminggu sekali, karena biasanya ngajarin santri, mahasantri begitu. Kalau majelis taklim juga seminggu sekali gitu pakai kitab. Jadi kalau yang bulanan nih rada susah nih. Yang paling mungkin kita bahas tentang zakat. Jadi insyaallah zakatnya kita berlanjut sampai pertemuan selanjutnya. Karena masalah zakat ini potensinya besar, ilmunya jarang. Jadi banyak di antara muslim yang nggak tahu harta mana yang wajib dizakati gitu. Jadi banyak di antara kita tuh banyak yang tahu zakat kontemporer aja, tapi zakat klasiknya nggak tahu. Padahal zakat kontemporer yang ada banyak di lembaga zakat itu lahir dari zakat klasik, kan ya. Kayak orang lebih kenal zakat profesi dibanding zakat barang dagangan misalnya, kan ya. Padahal zakat profesi ini zakat kontemporer, zakat baru istilahnya begitu, yang di Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis Nabi tidak dijelaskan, dalam kitab-kitab ulama pun tidak ada keterangannya. Nah, ini zakat modern begitu, zakat kontemporer. Maka untuk tahu bagaimana tentang zakat, pelajari dulu zakat dari klasiknya, dari bawahnya, kan ya, dari mulai zakat emas dan perak dan seterusnya. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang zakat. Sekarang muqaddimahnya dulu. Muqaddimahnya bahwa ternyata Allah hanya mengambil sedikit daripada harta kita. Jadi harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan sebagai zakat itu sedikit. Jenisnya tertentu, waktunya tidak tiap terulang, artinya tidak selalu. Kemudian nilainya pun ditentukan, tidak banyak begitu, dan diberikan kepada orang tertentu. Maka kemudian ini jadi definisi. Jadi definisi zakat. Ada salah seorang ulama yang punya definisi zakat. Ini definisi zakat dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya mazhab 4 ini mendefinisikan zakat mirip-mirip. Cuman saya lebih suka definisinya ulama Hambali. Beliau mengatakan kalau zakat itu hakun wajibun fi malin maksus, kewajiban harta tertentu, fi waktin maksus, di waktu tertentu, biqadarin maksus, dengan kadar tertentu, litaifatin maksusah, diberikan kepada golongan tertentu. Ini definisi zakat tuh begitu. Jadi enggak seabrek-abrek orang kalau punya harta wajib zakat, enggak. Tidak semua harta wajib zakat. Zakat itu hakun wajibun fi malin maksus, kewajiban dikeluarkan itu sebahagian daripada harta maksus, yang ditentukan aja, harta tertentu. Allah juga nauin kita, kan emang rada pelit orangnya, kan ya. Kita tuh emang bawaan orok, itu pelit tuh bawaan orok emang gitu. Kita tuh lahir doyan harta, suka kekayaan, nggak mau kekurangan, takut miskin, ogah ogah nggak punya duit, tuh kita begitu. Kan Nabi Muhammad yang bilang begitu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad nih, manusia nih kalau dia punya 2 lembah, itu sawah di kaki gunung, dia punya lembah isinya emas, 2 lagi punyanya, pasti pengen 3 tuh, kan gitu.
dan tidak ada yang bisa menghentikan nafsu manusia terhadap harta kecuali tanah. Mati dia, dikubur di bawah tanah baru berhenti itu. Gitu. Emang yang namanya pelit itu bawaan orang emang gitu. Buktinya orang kalau lahir tuh siapapun dia, nggak ada orang yang lahir tangannya kebuka. Semua orang tangannya ngepel begini kalau lahir gitu. Ini tandanya orang pelit apa orang dermawan gini. Emang pelit ini, emang pelit itu bawaan orang. Makanya ulama kita bikin tradisi supaya pelit-pelit ini diminimalisir kan ya. Makanya kalau ada 10 Muharram tuh biasanya kita bikin tradisi menggembirakan yatim kan ya. Emang orang kita kudu ada momennya, kalau kagak ada momennya susah gitu. Soalnya kalau kagak ada momen tertentu kagak ada yang motoin, kagak enak kan. Kudu dibikinin momen gitu. Jadi kalau ditanya kagak ada dalilnya itu saja, emang kagak ada dalilnya gitu. Ya cuman nggak jelek juga. Jangan-jangan yang ogah nyantunin yatim 10 Muharram tuh ya emang pelit aja gitu. Ini mah bawaan orang kagak usah dilatih. Kudunya dilawan. Maka apa? Ya begini salah satunya itu. Walaupun sebenarnya yang 10 Muharram itu bukan nyantunin yatim, itu saya lebih suka nyebutnya menggembirakan yatim. Karena kalau nyantunin itu nanggung hajat hidup dari mulai ditinggal dia sama orang tuanya atau sejak kita tahu dia yatim sampai balik, itu namanya nyantunin tuh. Hidupnya tiap hari makan berapa kita tanggung, bajunya dia belum punya yang nutup aurat kita beli, sekolahnya belum ada yang bayarin kita bayarin, tinggalnya belum punya kontrakan kita yang bayarin, itu namanya nyantunin. Kalau timbang 10 Muharram ngumpulin duit itu namanya menggembirakan yatim gitu. Yang keliru tuh banyak panitia itu sering pakai hadis ana wa kafirul yatimi kahataini yaumal qiyamah, kan begitu. Saya dan orang-orang yang nyantunin yatim tuh kayak begini nih, nempel 2 jari telunjuk sama jari tengah. Kahataini yaumal qiyamah. Nanti di surga nih nempel terus sama Nabi. Gitu. Ini enggak benar. Maksudnya kalau mau bikin acara 10 Muharram yang ngasih sedekah buat yatim, jangan pakai hadis ini gitu. Ini hadis buat orang yang nyantunin yatim. Takutnya ntar di akhirat kita ditunjuk sama Nabi Muhammad dulu yang pakai hadis gua kagak benar loh. Kan gitu. Ini hadis bukan buat yang begitu. Ini buat yang nyantunin yatim tuh, yang nyantun yang nanggung hidup. Kalau timbang 10 Muharram namanya nyenengin yatim. Bagus apa enggak? Bagus gitu. Jangan yatim, emaknya kita senengin juga bagus gitu. Ya kalau bisa gitu. Jangan cuman anaknya, emaknya kasih daster, kasih mukena kan dia. Kalau mau dikawinin juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nggak apa, namanya janda kan ya, mau. Jadi bagus itu. Jadi zakat itu diambil dari harta tertentu. Harta apa yang wajib zakat? Ini mukadimah aja nih. Ntar kita sebutin, tapi ntar zakat satu persatu kita jelasin di pertemuan-pertemuan akan datang. Jadi kan tadi definisinya zakat itu diberikan kewajiban pada harta tertentu, waktu tertentu, dengan kadar tertentu kepada kelompok tertentu. Apa aja nih harta yang ditentukan oleh Allah sebagai kewajiban zakat? Ada 5 harta yang disepakati bahwa ini wajib zakat. Cuman 5 aja. Pertama, emas dan perak. Emas dan perak itu dulu Nabi Muhammad nyebutnya dinar sama dirham gitu. Dinar sama dirham. Dinar itu cetakan uang yang terbuat dari emas, dirham itu uang yang dicetak dari perak gitu. Maka sebab itu sekarang karena uang kita tidak lagi terbuat dari emas. Zaman dulu sih BI ngeluarin duit ada jaminan emasnya kan ya. Tahun berapa tuh? Jadi duit kertas yang dikeluarin Bank Indonesia itu punya jaminan emas. Kalau sekarang nggak ada.
Sekarang tuh cuman kertas dinomorin doang sama tanda tangan gubernur BI, udah gitu. Itu kan ya. Itu apa namanya, duit lecak begitu, hilang nomornya atuh aja udah gagal laku itu. Nggak laku. Jadi walaupun sekarang uangnya tidak berbentuk emas lagi, tapi ini sah sebagai alat tukar. Dan uang ini sekarang menjadi simbol kekayaan sebagaimana dulu dinar dan dirham. Maka ulama kontemporer sekarang menetapkan kewajiban zakat pada uang kertas atau mata uang yang dipakai sebagai alat tukar. Cuman masalahnya dulu kan alat tukar tuh dinar sama dirham. Dinar sama dirham ini punya nisab yang berbeda. Kalau dinar itu 20 miskol. 20 miskol itu 85 gram, kira-kira begitu. Konversinya 85 gram. Jadi orang punya simpenan emas 85 gram itu sudah sampai nisab, wajib zakat di tahun depannya. Tapi kalau dirham itu nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu kalau dikonversi kira-kira 600 gram. Karena satu koin dirham itu dulu kira-kiranya 3 gram beratnya waktu itu. Satu koin dirham tuh kira-kiranya beratnya 3 gram. Maka nisabnya dirham itu, perak itu nisabnya 600 gram. Nah 600 gram perak sama 85 gram emas itu kan beda. Harganya jauh kan ya. 85 gram emas itu kan kira-kira 70 juta. Tapi kalau 600 gram perak itu murah itu. Karena 1 gram perak itu kan 12.000 apa gitu. Jadi murah itu. Jadi 600 gram itu mungkin 4 juta 5 juta gitu. Nah, ulama sepakat bahwa mata uang kita, rupiah, dolar, apa kek yang dipakai sebagai mata uang, kena kewajiban zakat mengikuti hukum nakdani. Nakdan itu emas dan perak, dinar dirham. Cuman diperselisihkan, ini uang kita ini nisabnya ngikutin emas apa ngikutin perak gitu. Jadi perdebatan tuh dari dulu tuh. Kalau ngikutin emas jadi yang zakat dikit, karena yang punya nyimpen 70 juta kan ya ada sih, menjarang begitu. Sekalinya ada anggota dewan kan ya ditagih zakat, oh gak dia kagak mau. Orang zakat kagak jadi suara kan, kalau ada zakat dapat suara boleh kali begitu, kali begitu. Gitu. Itu tapi kalau nisab uang tuh kita samakan dengan perak, wah ini bagus, dari satu sisi bagus karena banyak yang bayar zakat, akhirnya miskin sejahtera dah begitu bahasanya. Cuman ini kan kagak sesuai dengan prinsip zakat, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya. Orang yang punya 4 juta 5 juta itu bukan orang kaya itu. Bukan orang kaya itu. Itu gaji apa namanya, gaji sales di Aceh Hadar juga lebih gede, apa namanya segitu juga tuh gitu. Itu orang yang kerja di Aceh Hadar kontrakan, petakan nih, mana kamar mandinya satu berame-rame kan gitu. Bukan orang kaya itu. Jadi ini agak dilema nih begitu. Ntar kita bahas kalau kita ngomongin zakat emas dan perak. Tapi ini yang pertama, bahwa jenis harta yang wajib zakat adalah emas dan perak, yang kemudian sekarang diluaskan menjadi uang kertas gitu. Dan uang kertas ini maksudnya ya duit yang kita simpan, baik itu disimpannya di mana aja, disimpannya di di bank gitu. Di bank dalam bentuk simpanan ya, karena kan di bank tuh ada yang simpanan, ada yang deposito, ada yang saya masih bingung di deposito tuh jatuhnya nyimpen apa invest tuh gitu. Karena kalau uang diinvestasikan itu menurut saya tuh nggak wajib zakat. Karena syarat wajib zakat tuh harta dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna tuh kita pakai kapan aja bisa.
Kita mau apain aja bisa. Sedangkan uang yang diinvestasikan itu ya diinvestasikan, lagi dikelola sama orang. Itu kita nggak jatuhnya kagak milik secara milik kita itu, cuman nggak sempurna. Karena kan kita nggak bisa tiba-tiba nelpon, gue mau ngambil duit, nggak bisa. Namanya investasi kan gitu. Tunggu periodenya beres, baru kemudian tarik. Persis kayak duit, kan ulama fikih juga bilang, duit kalau kita punya tapi dipinjem orang, itu kagak dihitung kewajiban zakat. Saya punya nih duit 50 juta, gitu. 50 juta di rumah kan nggak kena nisab tuh, gitu. Tapi di luar 50 juta, saya punya 30 juta lagi, dipinjam sama orang, gitu. 10 juta di sini, 10 juta di situ, 10 juta di situ. Yang saya punya 50 juta sama 30 juta piutang, itu dihitung apa enggak Ustaz piutang? Enggak dihitung, karena tidak dimiliki secara sempurna. Apalagi yang minjem rada galak, susah balik itu duitnya tuh. Kan ya, karena duit susah balik kagak dihitung, maka nggak ada kewajiban zakat gitu. Jadi duit itu yang disimpan tuh di bank tuh secara simpanan, atau juga disimpan di rumah, yang simpan di lemari, di laci, di balik bantal, kan ya, di bawah kasur. Ada orang nyimpen duit di selipan Quran gitu. Ini Quran cuma buat nyelipin duit doang, kagak dibaca. Kata dia biar maling kagak nyolong. Ustaz, maling mana kenal Al-Quran gitu. Maling kagak kenal Al-Quran, kotak amal aja dibuka sama maling kan gitu. Jadi jangan nyangka kalau nyimpen di Quran gitu. Itu kalau nyimpen di Al-Quran hilang mulu, jangan nyalain maling, jangan bininya emang yang narikin itu. Gitu, emang bininya pintar nyari duit itu. Lakinya sampai bingung gitu. Gue udah tiap hari baca rotib, baca yasin, jin masih banyak aja di rumah gue katanya itu. Bininya itu gitu. Jadi apa namanya? Yang pertama uang emas dan perak. Yang kedua yang wajib zakat itu adalah peternakan. Peternak nih, zakat nih ibadah yang sama kayak sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ketetapannya kagak boleh bikin-bikin, kudu nurutin wahyu. Kata wahyu, peternakan yang wajib zakat itu cuma 3: kambing, sapi, unta. Udah 3 aja. Orang kalau ternak ayam Ustaz, enggak ada kewajiban bayar zakat ternak ayam. Ribuan Ustaz, enggak ada kewajiban zakat ternak ayam. Tapi kaya Ustaz, ya kaya kan nanti diambil zakatnya dari jenis harta yang memang udah ada. Kayak keuntungan dia ternak ayam kan duitnya disimpan, dari situ. Cuman dari ternak ayamnya emang enggak ada. Kenapa ternak ayam kagak ada? Kagak ada wahyunya gitu. Kita kalau mau wajibin ternak ayam jadi zakat kan kudu make nisab. Nisabnya siapa yang bikin? Kan nggak boleh kita bikin-bikin. Kita ngira-ngira aja yuk gitu. Kambing kan nisabnya 40 ekor. 40 ekor kan kira-kira 3 juta kali 40 itu 120 nah. Itu ayam sampai 120 juta berapa ekor ya gitu. Akhirnya jadi bikin-bikin. Ntar bukan cuman ayam lagi. Ntar sowang juga diwajibin zakat sama dia. Sowang, itik, bebek, entok, apalagi itu. Kan ya, pokoknya ternak yang wajib zakat cuman sapi, kambing, unta, 3. Dan ini juga ada ketetapannya. Enggak mentang-mentang punya kambing wajib zakat, enggak. Harus yang lebih daripada nisab. Kalau kambing minimal 40 ekor. Dia punya Ustaz 40 ekor. Di mana? Tuh di samping rumahnya kan ada kebun masih lega. Di situ dia punya kambing. Nggak wajib zakat. Yang wajib zakat tuh 40 ekornya digembala. Digembala tuh bahasa kitanya diangon gitu. Jadi pagi-pagi ini dia ngangon kambing ke sawah. Udah dia kambing nyari makan diri, dia mengadem aja di bawah pohon gitu. Ngambil main HP kan gitu. Kalau dulu orang ngangon kambing baca Quran dulu gitu. Dulu baca Quran tuh di bawah pohon dia sambil baca Quran. Sekarang orang ngangon kambing bawa HP dia. Saya nggak tahu, jangan-jangan main slot itu dia gitu. Ini ya, yang bahaya gitu. Tukang tukang dagang tuh di pinggir jalan ya, yang peda, yang yang motor itu di pinggiran kalau nggak ada yang beli main itu dia.
Tukang somai itu main ML. Orang dagang sambil nyendokin sambil main HP. gitu. Jadi kalau kambing dikasih makan sendiri, dikandangin, nggak kena wajib zakat. Yang wajib zakat tuh saimah, kata ulama. 40. Sekarang tanggal berapa nih? Pada bunting lahir jadi 40, tanggal 5 bulan Muharram 1445. Maka tanggal 5 Muharram 1446 tahun depan dilihat masih 40 apa enggak. Masih, kalau masih berarti wajib bayar zakat. 40 ekor bayarnya 1 ekor. Sapi 30. Kalau kambing 40, sapi 30, kalau unta 5 gitu. Itu yang nentuin nisabnya siapa? Wahyu yang nentuin nisabnya. Kita mau tanya ke ulama mana juga sama jawabannya. Kambing 40, sapi 30, unta 5. Karena emang wahyunya begitu, gitu. Jadi mau nanya, kumpulin ulama dari Arab Saudi, dari Lebanon, dari Suriah, dari Mesir, dari Brazil. Kalau ada ulamanya dikumpulin, tanya, Ustadz, itu nisab kambing berapa? 40 ekor, 1 ekor wajibnya, gitu. Itu peternakan. Ini baru yang kedua. Yang ketiga adalah pertanian. Emas dan perak, peternakan. Ini ntar satu-satu kita bahas insyaallah. Emas, perak, peternakan, pertanian. Pertanian ini apa? Ini pertanian ini kalau makai madhabnya Imam Syafi'i, pertanian yang wajib zakat itu pertanian makanan pokok aja. Hasil bumi makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya beras, jadi orang yang punya sawah itu beras, itu panen wajib zakat. Dengan catatan panennya melebihi nisab, gitu. Cuman kalau panennya kurang dari nisab, nggak ada kewajiban zakat. Dan memang zakat nih dari awal Nabi Muhammad berbilang zakat nih diambil dari orang kaya. Maka nisabnya itu juga memberikan spesifikasi khusus bahwa orang kalau nyampe nilai ini nih emang orang kaya, gitu. Nisabnya tuh 5 wasak kalau pertanian. 5 wasak tuh kalau dikonversi sekitar 542 kg. 524 kg itu kan harus dihasilkan dari tanah yang ya minimal puluhan meter, begitu. Artinya kalau petani yang punya sawah sendiri cuma 5 kali 5 meter, 10 kali 5 meter, kan ya, rumahnya juga gubuk, makan dari beras dia panen sendiri, kadang-kadang masih punya utang, begitu, nggak ada kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat tuh industri besar, kan ya, yang sawahnya tuh hektaran, kan ya, sekali panen 5 ton, 17 ton dan seterusnya, gitu. Nah, tapi ada pandangan ulama lain namanya Imam Abi Hanifah bahwa semua hasil bumi kalau dia tanam sendiri, sengaja dia tanam sendiri, kena kewajiban zakat. Yang penting ada buahnya, ada buah yang bisa dimanfaatkan, entah itu buah, entah itu sayuran, pokoknya kalau dia tanam sendiri kena wajib zakat. Itu Imam Abi Hanifah. Jadi orang kalau punya pohon duku di rumahnya, dulu dia nanam dari anaknya kecil gitu sampai sekarang, itu panen kena wajib zakat, gitu. Dan Imam Abi Hanifah nggak pakai nisab. Pokoknya panen segitu diambil dari situ 5%. Kalau Syafi'i pakai nisab. Kalau udah nyampe nisab kemudian bayarnya sesuai diairi sendiri apa pakai air hujan. Kalau dia ngairin sendiri, dia pakai irigasi, dia pakai ini, dia pakai itu, maka bayar 5%. Kalau dia nggak pakai irigasi, dia artinya air hujan aja gitu, ngandelin air hujan tuh 10%. Ini dari sini kemudian muncul zakat profesi. Dari zakat pertanian ini, jadi seperti orang yang prinsipilnya ada, badannya dia punya, tapi badannya tuh mengeluarkan jasa. Prinsipilnya punya dia, ini tanahnya nggak dijual, dan tanah ini menghasilkan benda yang dari situ dia menggapai kekayaan. Maka beberapa ulama yang mewajibkan zakat profesi itu syarat-syaratnya dimiripin sama zakat pertanian. Tapi kalau di Indonesia agak mix. Jadi
Zakat profesi itu antara zakat emas perak dan pertanian gitu. Jadi nisabnya nisab emas perak gitu, waktunya waktu pertanian, bayarnya bayar emas perak begitu. Agak ini gitu. Jadi pada intinya itu bahwa ini wajib zakat pertanian. Yang keempat, barang dagangan. Ini juga penting nih. Barang dagangan itu yang wajib zakat barangnya. Perdagangan, keuntungan, kerugian itu nggak ada kewajiban zakat. Orang jual beli nggak ada kewajiban zakat. Orang dapat untung nggak ada kewajiban zakat. Kalau pajak iya, kita punya rumah ada pajaknya. Ini rumah kita mau jual ada pajaknya. Ntar kita beli rumah ada pajaknya kan ya. Kadang-kadang orang beli rumah akhirnya dia jual mobil buat ngurusin pajak jual belinya kan gitu. Kan gitu. Jadi kalau zakat enggak, zakat itu barang dagangan. Artinya saya nih punya duit 10 juta. 10 juta nih saya jadi modal pertama, saya mau jual perabotan rumah tangga. Pengki, sapu, kemoceng, macam-macam. Nyewa kios, itu nyewa kios kagak dihitung. Pokoknya yang dihitung tuh barang yang didagangin. Namanya juga barang dagangan. Kios kan kagak didagangin, nggak dihitung itu. Kalau kita punya karyawan juga kagak dihitung gitu. Yang dihitung barang dagangan. Awal saya buka kios dari modal 10 juta itu tanggal 5 Muharram 1445. Itu Tokyo saya berisi penuh barang-barang yang dinilai itu senilai 10 juta. Lalu kan ini dagangan laku, saya belanja lagi, laku, belanja lagi. Tahun depan 5 Muharram 1446 Hijriah, lihat tokonya berapa barang dagang yang ada di tokonya, di kios, stoknya tuh nilainya. Ternyata nilainya dihitung, wah lebih dari nisab. Jadi awal buka dagang maka gak dihitung. Jadi yang dihitung tuh 1 tahun kemudian stoknya yang dia punya, bukan orang nitip. Kan ada orang punya kios tapi barang dagangannya nitip, orang nitip. Nah, itu gak yang dihitung tuh yang kita dagang, punya kita gitu. Ternyata dihitung, wah ini sudah stok di kios saya nih nilainya sampai 100 juta misalnya. Maka saya wajib bayar zakat gitu dari stok itu, karena stoknya 100 juta maka 2,5% 2.500.000 saya bayar zakat 2.500.000. Bentuknya boleh uang, boleh juga barang yang kita dagangin. Kita dagang komputer, cari komputer yang nilai 2,5 juta atau yang lebih nggak apa-apa, kasih ke mustahik, entah itu amil atau misalnya fakir atau miskin dan seterusnya. Itu barang dagangan gitu. Makanya barang dagangan yang kena wajib zakat ini emang pedagang partai besar. Kalau tukang tukang gorengan yang gerobak tuh nggak kena kewajiban zakat. Istri kita buka warung di pinggir sekolahan, warung isinya ciki-cikian sama lidi-lidian, ya nggak ada kewajiban zakat. Itu barang dihitung juga nggak nyampe 1 juta isinya tuh. Ya paling mentok 1 juta lah begitu. Iya, yang kan mbak warung begitu kan tiap 2 hari habis belanja lagi. Lakinya belanja modal 300.000 doang kan ya orang bini saya pernah jualan begitu, saya yang belanja. Kebetulan kan mertua punya sekolahan gitu. Di samping sekolahan ada ada kios punya mertua dipakai sama bini saya begitu. Itu saya hitung-hitung dagangan saya tuh nggak nyampe 1 juta isinya. Cuman rame terus, memang bocah kan namanya gitu. Cuman nggak kena kewajiban zakat karena barangnya tuh tidak nyampe ini. Satu, emas perak, pertanian, barang dagangan, peternakan. Nah yang kelima, barang tambang. Barang tambang tuh hasil bumi. Memang yang jadi masalah, semua ulama sepakat barang tambang wajib zakat. Yang jadi masalah, barang tambang jenis apa yang wajib zakat itu? Kan yang dihasilkan kan bumi banyak. Ada timah, ada kuningan, ada batu bara, ada emas, ada perak, ada minyak dan seterusnya. Kata Imam Abu Hanifah, semuanya hasil tambang kena kewajiban zakat. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, yang kena kewajiban zakat hasil bumi yang berupa emas dan perak aja. Jadi yang nambang emas, yang nambang perak
kena kewajiban. Bedanya emas perak secara harta dengan barang tambang. Kalau barang tambang kagak ada haul, segitu dia nambang waktu itu wajib zakat. Katakanlah ada perusahaan yang nambangnya per periode, per semester, 1 semester 6 bulan. Ini 1 semester hasil tambangnya berapa nih? Hasil tambangnya 17 ton, 20 ton. Maka bayar 20%. Nah, 20% kalau barang tambang, 20% dari barang tambang yang dia tambang itu, berarti kalau 20 ton, 20%-nya berapa tuh? 4 ton gitu. Nah, dan ini 5 nih. Selain 5 ini, kewajiban zakatnya diperdebatkan. Katakanlah perhiasan, kemudian ternak madu. Ternak madu disebutkan oleh ulama, orang yang ternak lebah, gitu kata Imam Abi Hanifah wajib, tapi kata mazhab Imam Syafi'i enggak. Kemudian apalagi perhiasan, ternak madu, saya pikir cuman ini aja kalau klasik. Cuman yang modern kan banyak nih. Yang modern kan banyak, tapi yang disepakatin 5. Ini 5 ini harta ini kalau kita kumpulin ulama sedunia semua bilangnya sama. Iya, wajib zakat. Semua sepakat gitu. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, fi waqtin maksus. Zakat itu harta tertentu, waktunya juga tertentu khusus. Kapan waktu wajib zakat? Yang pertama kalau nilai hartanya sudah sampai nisab. Nah, nanti kita jelasin per zakat itu nisabnya berapa-berapa. Kan beda-beda tuh. Kalau sudah nyampe nisab Ustaz, katakanlah emas, kita punya emas 85 gram. Walaupun rada susah sih ya. Sepengalaman saya sih nyimpen emas sampai 85 gram. Jarang ada orang yang begitu. Ada orang nyimpen emas 20 gram. Itu dari mahar nikahnya sampai sekarang nggak nambah-nambah tuh. Anak udah 7 mas. Emang susah itu. Jadi yang punya simpenan emas tuh emang orang kaya bener itu. Pejabat lah begitu. Kayak istrinya siapa? Budi Waseso misalnya, kan pejabat jenderal bintang 3 itu kan. Jadi kalau katakanlah saya awalnya punya emas 50 gram nyimpen, datang ini caleg ke rumah ngasih hadiah gitu. Ya ngasih hadiah emas puluhan gram kan caleg, orang biasa mah kagak ada yang ngasih begitu. Caleg Ustaz nih hadiah begitu. Ini ada balasannya apa enggak? Enggak Ustaz, saya ikhlas gitu deh. Bener nih gitu. Pokoknya gua kagak mau disuruh milih-milih begitu. Ini 30 gram begitu. Awalnya punya 50 gram, dikasih 30 gram. Jadi kan 85 gram. Belum nyampe itu nisab. Nisab kan 85 gram. Besokan lagi datang lagi gitu. Caleg juga, calegnya caleg DPD ini bukan DPR. Datang ngasih hadiah emas 20 gram. Saya punya 50, dikasih hadiah 30, datang lagi 20 kan jadi 100 tuh. Nah, 100 gram udah nyampe nisab, wajib bayar zakat belum? Syarat yang kedua, ini hartanya lewat 1 haul. Jadi pertama nisab, sudah sampai nisab, haulnya harus lewat. Haul itu 1 tahun. Jadi harta itu ada di tangan kita selama 1 tahun gitu. Kemudian yang ketiga, kalau udah 1 tahun Ustaz, wajib bayar belum? Yang ketiga syaratnya ini di luar kebutuhan. Kalau ternyata pas datang waktu wajib zakat sekaligus datang kebutuhannya, apalagi kayak bulan Juni sekarang nih, anak sekolah kan ya, anak pertama masuk SMA 20 juta itu SMA swasta, anak yang kedua masuk SMP 15 juta kan ya, anak ketiga masuk SD-nya lumayan 8 juta swasta, anak keempat masuk TK lebih mahal nih 25 juta. Iya, soalnya TK yang bahasa Inggris gitu. Yang gurunya dipanggilnya bukan ibu tapi dipanggilnya miss gitu. Miss gitu. Kan mahal itu TK tuh kan ya. Anak 1 2 3 4 bayar sekolah. Bapaknya lagi kuliah juga rupanya S3 ngambil doktor. Kan di bulan yang sama itu bayarnya itu. Kan lumayan itu.
Itu orang tuh berasa dibegal itu dia. Anak sekolah mahal-mahal gitu. Iya, wah nggak punya duit habis nih. Yaudah emas aja dijual. Nah, emas yang tadinya nyampe nisab berkurang gara-gara ada kebutuhan, dikurangin dulu. Kalau dia berkurangnya, nisabnya masih terjaga, punya 100 gram, yang dijual cuma 10 gram, kan 90, masih nisab, wajib zakat. Tapi kalau yang dijualnya banyak karena kebutuhan banyak, berkurangnya jadi 70 gram, berarti hilang, udah nggak ada kewajiban zakat. Kemudian yang ketiga yang nisab haul, yang ketiga di luar dari kebutuhan. Nah yang keempat ini dimiliki secara sempurna. Tadi sudah kita singgung. Maka kalau 4 ini terpenuhi sah, wajib bayar zakat. Gitu. Kalau udah zakat Ustaz, yang ketiga kata ulama biqadarin maksus, bayar zakat itu dengan nilai khusus, nilai tertentu. Enggak serampangan gitu. Kita punya duit 100 juta, gue mau zakat nih 10 juta. Enggak boleh. Zakat nilainya sudah, ketetapannya sudah ditentukan 2,5% gitu. Artinya zakatnya 2,5%, kalau mau nambah namanya sedekah gitu. Artinya gue dengerin Ustadz zakat pakai hitung-hitungan, emang zakat menghitung gitu. Emang zakat tuh ilmu ngitung, kalau kagak mau ngitung namanya sedekah gitu. Nah cuman kalau kita sibuk sedekah takutnya ada kewajiban zakat yang kelewat begitu. Saking banyak duit sedekah, ya bagus, cuman perhatiin juga itu jangan-jangan ada wajib zakat yang kelewat kan ya. Senang banget dia sholat tahajud 10 rakaat masih nagih 10 lagi, subuhnya kelewat, kan kelewatan itu. Sunnah dikejar tapi wajib lewat, nggak boleh kan ya. Duha sampai 12 rakaat, zuhur ogah gua sholat zuhur, kenapa gua udah duha 12 rakaat, gak boleh begitu. Udah sedekah gua udah banyak Ustaz, itu sejadah masjid baru kan juga saya yang ngasih tuh berarti. Udah nggak usah zakat, nggak boleh, zakat mau wajib, beda gitu. Kemudian kadar tertentu litaifatin maksusah, yaitu kepada kelompok tertentu 8 golongan, amil, mu'allaf, fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, budak, hamba sahaya, ibnu sabil, fisabilillah. 8 golongan. Nah 8 golongan ini kan ada syaratnya. Nggak boleh dia orang yang wajib kita nafkahi, kemudian agamanya Islam, kemudian dia termasuk orang yang bukan keluarga Nabi kan ya. Kalau termasuk keluarga Nabi, para habaib itu kan nggak boleh. Nggak boleh dapat harta zakat. Kalau sedekah boleh, walaupun diperdebatkan juga hukumnya. Tapi kalau zakat semua sepakat, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi ini sampai di sini udah azan isya dulu apa tanya azan isya dulu ya? Azan isya dulu, ntar habis azan isya kita tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Silahkan. Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah salatul qaim. Hati sayyidina Muhammadin al-musnad wa syaraf ad-darajat al-'aliyah wa fi ba'th maqam mahmud. Wa la tukhafir min marhaban habibakum. Ya, jadi itu materi kita tentang mukaddimah fikih zakat. Jadi insyaallah di pertemuan akan datang kita bahas tentang zakat dari mulai zakat emas dan perak. Sebelum ditutup ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita akhir. Ada pertanyaan? Ya. Kita kan biasanya ngumpulin zakat di masjid. Petugas yang mengumpulkan zakat ini apakah dia termasuk amil atau bukan? Ya. Terus kalau dia itu amil, berapa dia dapat? Ya. Terus yang kedua, buat zakat fitrah, kita kan menerimanya sampai biasanya takbiran. Takbiran itu kita masih menerima, terus menyalurkannya itu apakah boleh setelah lewat Lebaran, sholat Id. Ya. Baginya.
kerja di bawah boleh, karena kita ngejalin selama ini kayak gitu, tapi Ah. nggak semua kali nyambulkan, akhirnya kita Habis sholat. atau lepas sholat atau besoknya baru kita sampaikan ke yang paling menerima. Besokannya tuh hari kedua maksudnya. Iya, biasanya kita nitip ke Ah. teman lain yang akan ngasih ke keluar, disampaikan zakat Ya. fitrah. Yang pertama amil. Jadi amil ini adalah orang yang diangkat oleh penguasa. Amil itu adalah, kalau bahasanya tuh, man ista'malahul qadi li akhdhi zakati wa tafriqiha li mustahiqiha. Orang yang dipergunakan oleh qadi. Qadi itu hakim. Hakim itu ya penguasa, pemerintah, untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahik. Jadi amil itu semua ulama mendefinisikan amil itu sebagai bagian dari penguasa. Jadi dia harus diangkat oleh, kalau kita pemerintah, kita penguasa presiden, presiden ngasih mandat urusan agama ke Kementerian Agama. Kementerian Agama punya badan namanya Badan Amil Zakat. Nah, orang yang punya surat dari Basnas itu amil. Kalau di sini satu aja di antara pengurus ada yang punya surat dari dari Basnas sebagai amil, maka berarti punya amil nih. Masjid ini punya amil. Nah, amil tuh punya kuasa untuk ngoplos itu. Jadi orang zakat nih, ada yang bayar zakat 2 juta, di sana bayar zakat 5 juta, itu dioplos. Boleh tuh kalau amil tuh. Di miskin ada berapa? Ada 15. Kok gue bagi 500.000 dah gitu. Itu hak amil boleh. Tapi kalau panitia zakat itu bukan amil. Gitu. Panitia zakat itu bukan amil karena dia tidak diangkat oleh penguasa, angkat oleh kita aja, maksudnya biar ngurusin kan ya. Lagian kan panitia zakat biasanya ada pembubaran ntar habis lebaran. Pembubarannya jalan-jalan lagi puncakan begitu. Masa amil dibubarin kan kan? Amil dibubarin. Jadi panitia zakat bukan amil gitu. Jadi panitia zakat bukan amil, tapi boleh nggak Ustaz ada panitia? Ya boleh. Itu nolongin. Nah, karena sebegitu dia terima, sebilangnya amil, kita panitia bukan amil. Sebegitu kita terima, sebegitu kita kasih ke fakir miskin. Orang ngasih beras sekarung nih, buat anggota keluarganya 5 orang misalnya. Yang kayak gitu boleh tuh dipecah 5 gitu. Cuman jangan dicampur sama yang lain gitu. Atau sekarung langsung kita kasih fakir, nggak ada masalah. Yang penting jangan dicampur sama muzaki yang lain. Gitu. Jadi kita panitia insya Allah dapat pahala karena bantuin orang ibadah. Sebegitu kita terima, sebegitu kita kasih gitu. Lalu kalau zakat fitrah bagiinnya sampai kapan? Karena kita bukan amil, karena kita bukan amil panitia, maka orang belum dikatakan bayar zakat ketika dia nyampe masjid. Beda kalau amil. Saya amil nih. Saya di sini nih amilnya di masjid Al-Hidayah. Orang nyampe sini tanggal 28, itu dia sudah sah bayar zakat tanggal 28. Walaupun saya ngirimnya malam takbiran gitu, saya ngirim. Jadi kalau orang ngasih ke amil, itu dia udah bayar zakat. Tapi kalau dia nitipin ke panitia, itu dia belum dikatakan gugur kewajiban zakat sampai ini beras nyampe ke fakir miskin gitu. Jadi karena kita cuma dititipin, maka waktunya kudu dapat. Kapan waktu bayar zakat? Waktu bayar zakat paling afdol malam takbiran. Paling afdol malam takbiran. Malam takbiran itu setelah terbit matahari hari terakhir. Kemudian kalau habis sholat boleh gak? Boleh. Habis sholat id boleh. Sampai kapan waktu boleh? Sampai zohor. Habis zohor masih boleh. Habis zohor masih boleh, cuman makruh. Habis zohor nih hari pertama lebaran nih. Habis zohor sampai habis zohor itu boleh makruh sampai maghrib.
Habis maghrib hari pertama lebaran itu udah bukan lagi waktu bayar zakat fitrah. Habis maghrib udah selesai waktunya. Lah terus ini yang udah ada Ustaz, ya udah ada sampein aja. Sampein aja nggak apa-apa. Itu jadi qadha. Kewajiban qadha. Jadi kewajibannya belum dilaksanain sampai waktunya, ya jangan dibatalin, udah kerjain aja, itu jadi qadha begitu. Penundaan, apakah penundaan itu jadi dosa Ustaz? Kalau penundaannya disengaja pasti dosa. Ibadahnya nggak sah, pasti dosa. Tapi apakah ada ada toleransi atas penundaan itu? Pasti ada. Cuman kategori darurat uzur dikatakan boleh tidak berdosa karena nunda itu kan, apakah itu kita dapat gitu? Keadaan yang kita dapat itu apakah dikatakan sebagai uzur kan? Wallahu alam, kita nggak tahu kondisinya. Saya nggak tahu kondisinya, maka saya juga bilang sama panitia itu di mushola, kita nutup nerima zakat tanggal 27. Habis tanggal 27 sono ngasih sendiri, jangan ke mushola. Saya bilang begitu. Karena tanggal 27 kita nerima, 28 itu kita bikin data, minta sama RT, minta sama RW. Habis itu tanggal 28 malam kita kasih, kita habisin. Jadi malam 29 tuh kita habisin semuanya. Gitu. Kalau ada yang datang lagi, enggak. Ngasih langsung aja, siapa kek yang mau dikasih gitu. Panitia udah enggak gitu. Kita udah enggak ada gitu. Jadi karena status kita bukan amil. Jadi habis sholat boleh sampai zohor sampai maghrib makruh, tapi boleh, sah, itu nggak apa-apa. Habis maghrib itu udah nggak boleh lagi, waktunya udah bukan waktu. Maka kalau dia nunda sampai waktu maghrib, ya dosa apa enggak tergantung alasan nundanya apa, gitu. Oke? Ada lagi? Apa tuh? Ya, tema kita kan zakatul mal. Kita kembali ke zakatul mal aja lah. Ya. Kita kata kecil lah. Sekarang kita punya emas 1 ton. Cuman setelah nisab saya kena. Emang 1 on berapa? 100 gram. Oh, 100 gram. Sama dia disimpan. Dia ada Ya. nama yang mengatakan kalau disimpan tahun depan kena lagi. Iya. Tahun depan kena lagi terus. Sebab Islam tidak boleh ada penyimpanan. Ya. Pertama, yang kedua masalah dagang dengan awalan modal 1 miliar tahun depan jadi 2 miliar kita kena. Yang 9 pertama udah bayar, tahun kedua 2 miliar, jadi 2 miliar. Tahun ketiga 3 miliar. Ya. Ada yang benar begitu gimana? Jadi kita punya emas nih 100 gram, wajib bayar kalau udah lewat 1 tahun nih. Kalau dia bayarnya pakai duit kan 100 gram, wajib bayarnya 2,5 gram. 2,5 gram tuh kira-kira di 4 juta lah gitu ya, kita bayar 4 juta. 4 juta kita bayar, tahun depan kita bayar yang sama. Karena emas yang jadi pokok zakatnya kagak berubah, 100 gram aja kan ya. Kalau kita bayar zakatnya pakai emas 100 gram, kita ambil 2,5 gram kan jadinya 75 gram. 97. Saya nggak pernah punya 100 gram emas, saya bingung ya. 97,5 gram. Berarti kan tahun depan zakatnya bukan 2,5 gram lagi, berkurang gitu. Makin lama ditarik berkurang. Tapi kalau kita bayarnya pakai duit, emasnya tetap 100 gram. Ya tiap tahun kita bayar nilai yang sama, begitu. Karena emas yang dihitung kan emas itu, gitu. Makanya zakat itu memang bagusnya dengan harta yang wajib zakat. Kalau mau pakai duit enak Ustaz, ya nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya tahun depan tetap wajib bayar dengan nilai yang sama, gitu. Sama ini juga nih barang dagangan. Saya buka awal dagang 5 Muharram. Maka 5 Muharram tahun depan itu periode wajib pertama. 5 Muharram tahun depan lagi bayar lagi gitu, tergantung. Pokoknya ini 1 tahun udah beres nih saya bayar nih. Tahun pertama awal buka Tokyo saya isinya cuma 10 juta.
Pas udah lewat 1 tahun jadi 100 juta, saya bayar dari 100 juta. Tahun depan 1 tahun lagi kios saya isinya 200 juta, maka saya wajib bayar 2,5% dari 200 juta. Tahun depannya lagi kios saya makin gede, 300 juta isi stok barangnya, saya bayar dari situ. Gitu. Jadi emang seperti itu per tahun. Jadi tahun ini bayar, tahun ini mulai lagi. Tanggal 5 bayar, ini juga mulai jalan haul sampai tahun depan bayar lagi. Gitu. Kalau sebelum haul dia bangkrut Ustaz tutup, ya udah nggak ada kewajiban zakat. Kan kewajiban zakat ada hartanya. Kalau nggak ada harta enggak. Gitu. Jadi kalau kita sepanjang umur nggak kena kewajiban zakat, tenang aja, nggak apa-apa, nyantai aja. Memang yang namanya kewajiban zakat mah ada syaratnya. Gitu. Ada syaratnya. Syaratnya nggak nyampe, nyantai aja. Gitu. Makanya kita punya yang namanya sedekah. Ada sedekah, ada wakaf, ada yang lain-lain untuk menutupi. Artinya masa iya gue sepanjang tahun kagak bayar-bayar nih, gitu. Nggak nyampe-nyampe, gue sedekah aja dah, gitu. Jadi ini apa namanya kewajiban zakat. Oke? Udah ya, udah waktunya komat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.